Namun, apa yang mereka lihat? Di atas meja makan si Andreas ini terdapat separuh badan. Semenjak Reina masuk ke rumah Andreas, si Reina tidak pernah kelihatan keluar lagi. Kenapa Andreas ini begitu tega dalam membunuh korban-korbannya sampai memutilasi korban-korbannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadika. Hai hello. Terima kasih telah klik video ini and welcome back to Nida Mozana. Video sebelumnya kita telah membahas cerita pendek yaitu creepypasta. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah kasus kriminal yang mana kasus ini adalah sebuah kisah nyata dari sosok petualang ngeri. Ia adalah seorang tukang daging yang bernama Andreas Mendoza. Andreas Mendoza ini telah melakukan kasus kriminal ini selama kurang lebih 20 tahun. Nah, apa yang menyebabkan Andreas Mendoza ini pada akhirnya kasusnya itu terungkap ke publik? Mari kita simak videonya. Oke Sana, di sini kita akan mengulik sedikit demi sedikit latar belakang dari Andreas Mendoza ini. Nah, jadi nggak begitu banyak pemberitaan yang memberitakan soal si Andreas Mendoza ini. Andreas ini pada saat dia tertangkap, dia sudah berusia 72 tahun. Dan Andreas ini berasal dari Meksiko, lebih tepatnya di Atizapán de Zaragoza. Pada awalnya nama Andreas Mendoza ini dirahasiakan dari publik karena ada hukum di Meksiko sana yang mempunyai sistem di mana identitas pelaku tidak boleh disebarluaskan sebelum pelaku dinyatakan bersalah atau terbukti telah melakukan kejahatan. Menurut para tetangga, di lingkungan tempat tinggal Andreas Mendoza mengaku tidak pernah ada tindakan aneh-aneh dari si Andreas. Bahkan beredar informasi bahwa si Andreas ini merupakan bagian dari kampanye salah satu calon presiden di Meksiko. Informasi tersebut langsung buru-buru dibantah oleh sang calon presiden. Presiden juga mengaku bahwa Andreas Mendoza ini memang relawan, cuma hanya sekedar relawan biasa. Bukan seperti yang diinfo-infokan bahwa si Andreas ini juga terlibat dalam tim kampanye, padahal tidak. Padahal si Andreas ini hanya sekedar tim relawan dari si calon presiden. Ada juga beberapa dokumen yang ditemukan, dokumen resmi pemerintahan Atizapán yang menegaskan bahwa Andreas Mendoza ini merupakan pengurus lingkungan selama pemerintahan kota Ana Maria Valderas Trejo. Para tetangga juga mengaku bahwa pelaku juga dikenal sebagai sosok yang aktif di tempat tinggalnya. Andreas ini merupakan sesosok pria yang berusia 72 tahun yang begitu tega menghabisi, membunuh 30 wanita di lingkungan tempat tinggalnya. Kenapa Andreas ini begitu tega dalam membunuh korban-korbannya sampai memutilasi korban-korbannya? Diketahui juga bahwa si Andreas ini begitu tega membunuh korban-korbannya hanya untuk melampiaskan hasrat sesaat. Namun sayang, korban terakhir dari Andreas ini yang menyebabkan dia berurusan dengan pihak kepolisian dan pada akhirnya membongkar bahwa dia telah membunuh 30 wanita cantik. Nah, siapa sosok wanita terakhir yang menyebabkan si Andreas ini berurusan dengan pihak kepolisian? Diketahui juga bahwa korban terakhir dari Andreas Mendoza ini adalah seorang istri dari kepolisian di tempat tinggal si Andreas ini. Korban terakhir dari Andreas ini bernama Reina González dan si polisi bernama Bruno Angel. Ingat ya Sana ya, nama-nama dari para korban dan pelaku. Pelaku bernama Andres, korban terakhir bernama Reina González, dan sang suami bernama Bruno Angel. Nah, ini tiga nama ini sering disebut di dalam video, jadi tolong simak baik-baik ya Sana ya. Jangan sampai nama-nama ini tertukar. Oke, nah sebelum Reina González ini menghilang, which is istri dari si polisi, Bruno Angel pada pagi harinya sempat berinteraksi, berbicara dengan Reina González terkait kegiatannya siang nanti. Reina sempat berkata bahwa siang nanti ia akan pergi ke rumah siapa lah lagi nih ya? Ke rumah Andreas Mendoza ini untuk membeli daging. Itulah terakhir kalinya Reina kelihatan hidup. Diketahui juga Sana, hubungan dari Bruno Angel, Reina González dengan Andreas ini memang tergolong begitu baik, bahkan bisa dibilang seperti keluarga. Andreas ini juga sering membantu Reina dalam menjualkan aksesoris-aksesoris yang dijual oleh si Reina. Kebetulan Reina ini juga mempunyai kerja sampingan yaitu menjual aksesoris-aksesoris. Bermula dari kecurigaan si Bruno, lantaran si istri menghilang bak di telan bumi. Mengetahui bahwa sang istri tidak kunjung balik ke rumah, Bruno Angel langsung mengecek CCTV jalanan di sekitaran tempat tinggalnya. Dan pada akhirnya Sana,
ada salah satu CCTV yang menunjukkan bahwa sang istri terakhir terlihat berada di rumah Andreas. Semenjak Reina masuk ke rumah Andreas, si Reina tidak pernah kelihatan keluar lagi. Kecurigaan dari Bruno Angel ini semakin membesar, dan pada akhirnya si Bruno mendatangi rumah si Andreas. Sesampainya di rumah Andreas, Bruno langsung mengetok pintu rumah Andreas. Ditunggu. Nggak dibukakan juga, nggak direspon, diketok lagi. Namun juga tak direspon. Padahal si Bruno ini tahu bahwasannya si Andreas ini berada di dalam rumah. Namun nggak direspon sama sekali oleh si Andreas ini. Dan itu menyebabkan si Bruno tambah curiga kepada Andreas. Karena tak kunjung juga dibukakan pintu, akhirnya si Bruno balik lagi ke rumah. Tak juga senang, tak juga bisa meredakan rasa curiga ini, pada akhirnya si Bruno mendatangi kantor polisi dan membawa rekan-rekannya ke rumah Andreas. Sesampainya Bruno dan para kepolisian di rumah Andreas, para polisi langsung mengetok rumah Andreas. Namun sayang, responnya juga sama kayak Bruno tadi, nggak direspon sama sekali. Padahal mereka semua tahu bahwa si Andreas ini berada di dalam rumah. Namun tak juga dibukakan pintu sama si Andreas, para kepolisian habis kesabaran dan mendobrak pintu rumah dari Andreas. Para kepolisian mengalami beberapa kendala, yaitu pintu rumah Andreas ini sangat sulit untuk didobrak. Namun polisi tidak menyerah sama sekali sana. Di sini polisi tetap kekeh mendobrak pintu rumah si Andreas. Nah, disinilah sana pada akhirnya para kepolisian berhasil mendobrak pintu rumah Andreas. Namun, apa yang mereka lihat? Mereka semua, Bruno maupun para kepolisian, melihat di atas meja makan si Andreas ini terdapat separuh badan milik Reina Gonzalez. Betapa terkejutnya Bruno dan para kepolisian melihat ada sebagian tubuh dari si Reina Gonzalez yang terletak begitu saja di atas meja. Coba deh kalian bayangkan berada di posisi si Bruno melihat sang istri telah berbaring tak bernyawa, bahkan tinggal separuh badan aja tergeletak, membeku begitu di atas meja makan. Setelah kematian dari Reina Gonzalez ini terbongkar, di kediaman Andreas menemukan beberapa bukti yang tak kalah menghebohkan. Di antaranya, para polisi juga menemukan perhiasan, pakaian wanita, 2 identitas perempuan yang hilang, kaset film, jenazah manusia. Namun yang tak kalah menghebohkan, polisi menemukan buku catatan yang bertuliskan nama-nama 29 orang nama wanita yang diduga menjadi korban mutilasi dari Andreas Mendoza ini. Tadi kan aku juga mengatakan bahwa para polisi juga menemukan jenazah-jenazah manusia, dan jenazah manusia itu ditemukan di ruang bawah tanah rumah Andreas Mendoza ini. Diperkirakan para polisi menemukan 5-6 sisa-sisa kerangka di ruang bawah tanah rumah Andreas Mendoza ini. Dan di sana polisi juga menemukan sebilah pisau yang diduga ini digunakan untuk membunuh bahkan memutilasi para korban-korbannya. Nah, sana pada saat kepolisian telah berhasil mendobrak pintu rumah Andreas Mendoza ini, para polisi langsung menangkap Andreas di tempat dan tanpa perlawanan yang berarti. Kemudian Andreas ini dibawa ke kantor polisi terdekat untuk melakukan interogasi. Andreas mengatakan bahwa dia tidak tahan melihat wanita-wanita muda dan cantik dan serta memiliki hasrat ingin membawa wanita-wanita cantik tersebut lalu berhubungan suami istri. Para polisi bertanya, mengapa kau bunuh mereka? Kenapa harus sampai dibunuh bahkan dimutilasi? Kalian tahu sana apa jawaban dari Andreas? Dia tidak tahan mengontrol emosi pada saat para gadis-gadis muda dan cantik itu menghina fisik dari si Andreas ini. Itulah sebabnya si Andreas ini menikam dan memutilasi para korban-korbannya. Hingga saat ini sudah ada beberapa korban mutilasi dari Andreas yang telah diidentifikasi. Yang pertama yaitu Reina Gonzalez, yaitu terungkapnya kasus mutilasi ini. Yang kedua, Flor Ninif Vizcaino, yang telah dinyatakan hilang sejak bulan Oktober 2016. Selanjutnya ialah Rubicela Gallegos Castillo, yang telah dinyatakan hilang sejak tahun 2019. Selain itu, Andreas juga menyebutkan beberapa nama, di antaranya Norma dan Rebenais. Nah, sana, pada saat ini Andreas telah dikirimkan ke penjara yang terletak di Tlalnepantla atas pembunuhan yang dilakukannya terhadap Reina dan beberapa korban lainnya. Nggak terbayang oleh aku loh sana, gimana orang seperti ini berkeliaran di sekitar kita, pasti nggak akan tenang hidup kita sana. Jangan sampai di lingkungan tempat tinggal kita ada orang seperti ini.
Mudah-mudahan kita dijauhi oleh orang-orang yang seperti Andreas Mendoza ini. Nah, setelah kasus dari Andreas Mendoza ini, kalau ada tanggapan dan saran, kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video-video aku selanjutnya. Thanks for watching. See you next video. Bye-bye.